Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pada pagi hari ini, sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah kita sepakati, metode kita adalah teknik budidaya lobster. Sebagai pendahuluan, ya, negara kita terkenal di dunia dengan negara sumber benih lobster yang terbesar di dunia. Ya, kegiatan ekspor benih yang sudah disepakati oleh pemerintah belakangan ini menimbulkan berbagai permasalahan sampai ujungnya adalah penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, berdasarkan hal itu, maka ekspor benih dari Indonesia ke negara-negara lain di dunia tidak bisa dilanjutkan dan memang tidak menjadi solusi bagi pengembangan budidaya lobster. Oleh karena itu, Indonesia harus fokus mengembangkan budidaya lobster, bukan fokus kepada ekspor benih lobster. Nah, dengan sumber benih yang sangat melimpah, negara kita berpeluang menjadi negara pengekspor lobster budidaya terbesar di dunia. Yang sampai saat ini negara nomor 1 pengekspor terbesar lobster budidaya di dunia adalah negara Vietnam. Uniknya, negara Vietnam ini meskipun dia sebagai penghasil atau pengekspor lobster budidaya terbesar, negara Vietnam tidak memiliki sumber benih yang sebanyak Indonesia. Salah satu sumber menyatakan 80% benih yang dibudidayakan di Vietnam itu berasal dari Indonesia. Nah, oleh karena itu, seandainya Indonesia bisa mengembangkan metode yang tepat dalam budidaya lobster, maka tidak menutup kemungkinan negara kita menjadi negara nomor 1 pengekspor lobster budidaya di dunia. Lantas pertanyaannya, bagaimana caranya supaya bisa bersaing dengan Vietnam, bahkan bisa mengungguli Vietnam dalam hal ekspor lobster budidaya? Ya, salah satu caranya adalah kita harus mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam membudidayakan lobster. Oleh karena itu, slide selanjutnya kita akan mendiskusikan bagaimana teknik yang dikembangkan baik di Vietnam maupun di Indonesia dalam hal budidaya lobster, supaya kita bisa mendapatkan perbandingan. Ada 4 tahapan secara umum dalam budidaya lobster. Pertama, tentu tahapannya adalah kita harus menangkap benih dari alam. Ya, sampai saat ini benih dari alam tetap menjadi andalan karena belum ada, tapi sudah ada, namun harganya cukup mahal benih yang dibudidayakan atau dihasilkan secara buatan. Itu sudah bisa dilakukan oleh Australia. Cuman harga benihnya jauh menjadi lebih tinggi dibandingkan benih yang ditangkap di alam. Yang kedua, setelah penangkapan benih, masuk dia ke fase pendederan tahap 1. Fase pendederan tahap 1 ini nama lainnya adalah fase nursery atau fase perawatan. Di sini kita memelihara benih sampai tahap juvenil awal sampai juvenil pertengahan. Juvenil awal atau juvenil pertengahan itu beratnya sekitar 50 gram. Ya, dari benih
yang warnanya benih-bening lobster sampai ke ukuran 50 gram. Itu fase pendederan tahap 1. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap 2. Di sini pemeliharaan lanjutan dari 50 gram sampai beratnya sekitar 100 gram. 100 atau maksimal 150 gram. Setelah itu masuk ke tahap terakhir, yaitu pembesaran. Pembesaran ini pemeliharaan lobster sampai ukuran konsumsi. Ukuran konsumsi itu beratnya di atas 200 gram. Atau ada juga yang mematok ukuran konsumsi itu di atas 150 gram. Ya, tergantung dari permintaan pasar. Ya, selanjutnya kita akan membahas masing-masing tahap dalam budidaya lobster ini. Pertama, tahapan penangkapan benih, ya ini minggu kemarin sudah kita diskusikan. Metode penangkapan benih yang berkembang di Lombok dan di Indonesia ini metode menggunakan keramba jaring apung yang digantungkan di bawah sini ada pocongan-pocongan atau alat tangkap. Kemudian di atas kerambanya ditaruhkan lampu. Lampu ini berperan untuk merangsang supaya benih lobster bersembunyi di pocongannya. Nah, gambar yang sebelah kanan ini adalah gambar benih-benih lobster yang sekarang ini menjadi trending topik di media sosial, baik Twitter, Instagram maupun WhatsApp. Yang ini yang maksudnya benih-benih lobster yang warnanya bening seperti ini. Ini yang diekspor ke Vietnam, yang kemudian Vietnam membudidayakannya sampai ukuran konsumsi. Nah, benih-benih lobster ini seiring waktu dia akan berubah menjadi hitam atau namanya benih hitam, atau orang Lombok menyebutnya dengan nama benih jangkrik. Nah, ini warnanya sudah mulai berubah karena adanya proses metamorfosis. Estimasi yang tertangkap, jumlah benih lobster yang tertangkap ini sudah juga kita bahas minggu kemarin. Ini diestimasikan 130 jutaan benih lobster yang tertangkap di perairan Indonesia per tahunnya. Setelah ditangkap, masuk dia ke fase nursery atau pendederan tahap 1, di mana benih tersebut dipelihara dengan menggunakan keramba jaring apung. Nah, belakangan berkembang menjadi keramba jaring apung berkembang menjadi submerged sea cage. Ini keramba yang ditenggelamkan dengan kedalaman tertentu. Pada metode keramba jaring apung atau KJA ini adalah metode lama, namun tetap masih terpakai oleh nelayan di Lombok dan di Indonesia. Gambarnya yang ini, yang sebelah pojok kanan bawah, ya. Keramba jaring apung ini ada pelampung di sini yang warna kuning, ini pelampung. Kemudian di dalam keramba jaring apung itu ada petak-petak. Satu petak itu ukurannya 3 kali 3 meter, sehingga luasnya 9 meter persegi yang ini. Ini satu petak yang ini. Ini satu petak. Nah, di dalam petak ini kemudian ditaruhkan jaring yang ini jaringnya. Kemudian jaring ini dilepaskan ke bawah. Tapi tidak semua jaring tenggelam, ada sekitar 0,75 meter yang berada di atas permukaan, sedangkan sisanya tenggelam di dalam air. Tinggi jaringnya itu sekitar 3 meter kedalaman jaringnya. Tinggi jaringnya 3 meter, namun yang masuk ke dalam air adalah 2,25 meter yang masuk ke dalam air. Jadi masih ada sisa seperti ini. Ini jaring yang ada di permukaan. Ini yang metode keramba jaring apung yang metode lama. Nah, gambar yang ini
Ini adalah wadah keramba jaring apung juga, namun yang digunakan untuk penelitian pada benih lobster. Ya, seperti ini. Ini ada jaring yang diikatkan pada bambu. Ya, sama prinsipnya. Jaringnya ini kedalamannya sekitar 1 meter, namun yang masuk ke dalam air hanya sekitar 85 cm. Sisanya masih ada di permukaan. Itu yang metode lama menggunakan keramba jaring apung. Yang metode terbaru menggunakan submerged sea cages, keramba yang ditenggelamkan dengan kedalaman tertentu. Nah, teknik inilah yang digunakan oleh Vietnam, dan berdasarkan evaluasi hasilnya lebih bagus dibandingkan menggunakan keramba jaring apung yang dikembangkan di Lombok dan di Indonesia. Nah, gambarnya ya seperti ini. Ini kerambanya berbentuk lingkaran, kemudian ini ditenggelamkan di bawah permukaan air pada kedalaman tertentu. Ini permukaan airnya yang ini. Oke. Jadi yang ini berada di dalam sini. Ya. Jadi di sini banyak sekali keramba-keramba yang ditenggelamkan ke dalam laut. Nah, untuk pendederan tahap 1, kedalaman tempat tenggelamnya jaring itu atau keramba itu sekitar 3-4 meter. Sedangkan pada tahap 2 4-5 meter, dan terakhir pada pembesaran dari 150 sampai ukuran konsumsi, kedalamannya sekitar 10 meter ke atas. Nah, ini kemudian metode ini diadopsi oleh beberapa pengusaha yang ada di Indonesia membudidayakan lobster dengan menggunakan metode seperti metode yang dikembangkan oleh Vietnam. Termasuk salah satu perusahaan juga sudah memproduksi alat-alat untuk budidaya lobster dengan menggunakan fiber. Jadi dia tidak bisa ditempeli oleh hewan-hewan lain di laut. Ya, nanti videonya akan saya kirimkan di grup WA bagaimana teknik terbaru yang dikembangkan oleh nelayan di Indonesia. Di pendederan tahap 2, metodenya sama dengan tahap 1, namun yang berbeda pertama densitas atau kepadatan lobsternya dikurangi dari 100 ekor per meter persegi menjadi 70 ekor per meter persegi, karena densitas ini ternyata sangat mempengaruhi survival rate dari lobster atau kelulus hidupan lobster. Yang kedua bedanya adalah ukuran jaringnya lebih besar, karena lobsternya sudah relatif lebih besar dan pergerakannya menjadi lebih aktif. Diameter jaringnya pun juga menjadi lebih besar. Ya. Ini salah satu penelitian skripsi tentang pengaruh perbedaan pada tebar terhadap tingkat survival rate Postpuerulus lobster pasir Panulirus homarus pada fase nursery atau pada fase pendederan. Ya, ini skripsi saya di tahun 2010. Skripsi ini menghasilkan hasil riset. Ya, ini adalah hasil risetnya. Diketahui bahwa densitas ini sangat berpengaruh terhadap kelulus hidupan. Berbeda densitas, berbeda tingkat survival rate-nya. Grafiknya yang ini ada densitasnya 20 ekor per meter persegi yang warna biru, kemudian warna ungu ini 50 ekor per meter persegi, dan warna hijau ini 80 ekor per meter persegi. Kemudian ini saya amati pengaruh densitas ini terhadap kelulus hidupannya selama 7 kali pengamatan atau totalnya 3 bulan. Ya, jadi 1 kali pengamatan itu 1 kali 2 minggu setiap 14 hari.
Oke, jadi kalau 7 kali pengamatan ini totalnya 3 bulan. Ya, jadi pengambilan datanya totalnya adalah 3 bulan. Nah, di pengamatan pertama semuanya masih hidup, 100% semuanya hidup. Kemudian di pengamatan yang kedua, yang warna hijau sudah mulai mengalami penurunan, sudah ada yang mati. Ini sekitar 90% masih bertahan hidup. Di pengamatan yang ketiga atau 1,5 bulan, yang warna hijau terus mengalami penurunan sampai mencapai 80% survival rate-nya. Yang warna ungu juga mengalami penurunan, ini sudah 95%. Sedangkan yang warna biru ini tetap hidup, 100% hidup semua. Di bulan yang kedua atau pengamatan yang keempat, yang warna hijau terus mengalami penurunan sampai dia ini sekitar 85% survival rate-nya. Kemudian yang warna ungu juga kembali mengalami penurunan. Ini sudah mencapai 94%, kira-kira seperti itu. Sedangkan yang warna biru tetap dia 100% survival rate-nya atau kelulus hidupannya. Di pengamatan yang kelima atau 2,5, ya pengamatan yang kelima ya 2,5 bulan. Ya, ini yang warna hijau kembali mengalami penurunan sampai dia di bawah 85%. Yang warna ungu juga mengalami penurunan di bawah 95%. Yang warna biru tetap 100%. Di pengamatan yang keenam atau yang di bulan ketiga, yang warna hijau mengalami penurunan, ini sudah mencapai sekitar 70% tingkat kelulus hidupannya. Yang warna ungu ini mencapai 80%, sedangkan yang warna biru tetap 100%. Di pengamatan yang ketujuh atau 3,5 bulan, yang warna hijau atau densitasnya 80 ekor per meter persegi mengalami penurunan drastis sampai nilainya sekitar di bawah atau 60%. Sedangkan yang warna ungu mengalami penurunan drastis juga dengan survival rate-nya sekitar 70%. Sedangkan yang warna biru dia tetap survival atau 100% tetap hidup. Oke. Jadi dari grafik hasil penelitian ini bisa diketahui bahwa perbedaan densitas mempengaruhi survival rate lobster. Semakin tinggi densitasnya, semakin rendah survival rate-nya, atau semakin banyak lobster yang mati. Ya, itulah hasil penelitian di tahun 2010. Oleh karena itu, para pembudidaya tidak berani mengisi satu jaring itu dengan banyak lobster. Takutnya nanti dia akan mengalami kematian massal yang menyebabkan kerugian. Nah, setelah masuk pendederan tahap 2, setelah selesai pendederan tahap 2, maksud saya kita masuk ke pembesaran. Pembesaran ini dari 100 atau 150 sampai ukuran konsumsi 200 atau 250 gram. Nah, kadang ada juga permintaan yang ukuran konsumsinya adalah 150 gram. Perbedaannya di sini adalah pertama terletak pada densitas yang digunakan. Densitasnya dikurangi. Yang awalnya di tahap 2 itu 70%, 70 ekor per meter persegi maksud saya. Di tahap pembesaran dikurangi menjadi sekitar 30 sampai 40 ekor per meter persegi. Jadi jauh lebih rendah. Mengapa? Karena lobster ini dia bersifat kanibal, memakan sesama. Jadi kalau terlalu banyak lobster dalam satu jaring, peluang untuk memakan temannya akan semakin besar sehingga kematiannya akan semakin banyak. Perbedaan yang kedua adalah ukuran diameter mata jaring yang dipakai lebih besar. Tujuannya untuk memperbanyak suplai oksigen dalam air dan mempercepat pertukaran air. Nah, dalam semua aspek pembudidayaan ini
hal lain yang paling menentukan adalah pakan. Selama ini baik di Indonesia, Lombok, Vietnam ataupun di Filipina, pakan yang digunakan adalah pakan alami, pakan fresh, pakan segar. Jenisnya bermacam. Ada fish, ikan, ini ikan yang biasa kita makan juga yang dijual di pasar. Kemudian ada kerang hijau yang biasanya melimpah di air tawar. Kemudian ada diberikan kepiting juga. Ada sea urchin, ini yang diambil adalah gonatnya. Kemudian ini ada keong sawah. Terus ini juga ada daging udang dan bahan-bahan lain yang memungkinkan untuk diberikan. Ada juga pengalaman saya di daerah Telong-Elong Jerowaru, itu dia menggunakan nasi diberikan kepada lobster. Jadi ketika semua makanan alami ini tidak ada atau susah didapatkan, nelayan menggunakan nasi untuk memberikan pakan pada lobster. Nah, tentu ini tidak efektif, yang ada akan mencemari lingkungan karena pasti akan jatuh ke dasar laut. Ini beberapa contoh takaran pakan yang diberikan oleh pembudidaya yang ada di Vietnam sesuai dengan ukuran lobsternya. Untuk ukuran yang kurang dari 30 gram, pakan yang relatif lebih banyak itu adalah krustase, yaitu dari udang, kepiting diberikan mencapai 80%. Selanjutnya ada moluska, keong sawah itu diberikan maksimal 45% dan ikan maksimal 25%. Persentase ini didasarkan pada kebutuhan lobster, kebutuhan atau nutrien yang dibutuhkan oleh lobster. Dari 30 sampai 200 gram yang diperbanyak itu persentasenya adalah ikan. Ikan mencapai 80%, moluska ini 20%, sedangkan krustase ini maksimal 30%. Yang angka ini adalah angka rata-rata, 67, 16%, 17%. Untuk pembesaran 200 sampai 700 gram, ini yang diperbanyak itu adalah ikan juga, 67%, 16, 17 untuk moluska dan krustase. Di atas 700 gram, ini yang 1 ekor naik 1 kilo. Yang diperbanyak ini adalah moluskanya 46%. Kemudian ikan dan krustasenya persentasenya 27%. Ya, ini feeding frequency times per day. Frekuensi pemberian pakan ini 1 sampai 2 kali untuk ukuran lobster kurang dari 30 gram. 1 sampai 2 kali juga untuk yang 30 sampai 200. Mencapai 200 sampai 700 ini 1 kali. Lebih dari 700 juga 1 kali per hari diberikan pakan. Nah, ini yang diterapkan di Vietnam. Budidaya lobster dan budidaya biota-biota yang lain tidak bisa bergantung selamanya pada pakan alami, karena pakan alami ini kadang tersedia, kadang tidak. Oleh karena itu diperlukan riset untuk menemukan pakan buatan yang pas formulasinya, pas bentuknya, dan pas keterterimaannya oleh lobster. Nah, sampai saat ini belum ada pakan buatan bagi lobster yang diproduksi secara massal oleh perusahaan. Beberapa kelompok nelayan sudah mencoba memproduksi, namun hasilnya diduga masih belum maksimal. Oleh karena itu belum berani dijual secara massal di pasar. Oleh karena itu, hal ini menjadi peluang besar baik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dari kalangan yang lain untuk meriset dalam bidang pakan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.